Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Bosan rasanya belajar seperti ini. Lebih enakan langsung tatap muka ya, dibanding hanya menghadap di komputer, laptop, atau HP. Oke anak-anakku sekalian, tidak terasa ya, sekarang sudah masuk di semester 2. Kalian sudah kelas 2 di semester 2. Sekarang kita akan masuk ke bab 4, kegiatan pembelajaran 1, hakikat dan teori konflik. Semoga anak-anakku sekalian sudah membaca materi yang ibu kirim ya. Jadi di materi yang ibu kirim itu semua diuraikan materinya, dan di bagian D itu ada rangkuman ya, ada rangkuman. Nah, ini rangkuman dari materi yang ibu kirim. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan yang dibawa oleh individu pada saat berinteraksi, seperti perbedaan ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lainnya. Konflik berasal dari bahasa Latin, artinya konfigur, yang artinya memukul. Berikut beberapa ahli mendefinisikan tentang konflik. Ada 3 ya, Sujono Sukamto, Robert M. Silawang, dan Bernstein. Penjelasannya ada di uraian materi. Dalam konflik sosial, terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para tokoh. Nah, di situ ada beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para tokoh. Yang pertama adalah Robin. Robin membagi konflik menjadi 3 bagian, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, pandangan interaksionis. Nah, di sini menurutnya pandangan tradisional itu menjelaskan bahwa konflik merupakan hal buruk, bersifat negatif, merugikan, dan harus dihindari. Terus yang kedua, pandangan hubungan manusia. Pandangan ini mengatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi dalam kelompok atau organisasi di masyarakat. Ya betul juga ya, karena biasanya konflik terjadi itu karena ada salah paham, misalnya kita berkelompok atau berteman, ada sesuatu yang terjadi itu biasanya tiba-tiba. Nah itu adalah menurut Robin, yang bagian keduanya ya, pandangan hubungan manusia. Terus menurut Robin bagian ketiga yaitu pandangan interaksionis. Di sini cenderung mendorong munculnya konflik dalam kelompok atau organisasi. Ya, itu menurut Robin. Sementara menurut Stoner dan Freeman, dia membagi pandangan konflik menjadi 2. Yang pertama, pandangan tradisional, yang kedua pandangan modern. Pandangan ini kalau tradisional ya, pandangan ini menganggap bahwa konflik dapat dihindari dengan cara meminimalisasikan munculnya konflik dalam sebuah kelompok atau organisasi. Sementara pandangan modern menurut Stoner dan Freeman adalah pandangan modern ya, adalah bahwa konflik itu tidak dapat dihindari ya. Jadi memang biasanya itu konflik mau langsung apa tidak langsung kita tidak bisa menghindari ketika itu sudah berhubungan dengan kelompok atau organisasi. Biasanya ada sekelompok atau organisasi menganggap bahwa kelompok mereka adalah yang terbaik. Nah, yang ketiga pandangan menurut Myers. Menurut Myers, pandangan konflik dibagi menjadi 2, yaitu pandangan tradisional dan pandangan kontemporer. Pandangan tradisional menurut Myers adalah konflik sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Ya betul juga ya. Memang kalau kita mendengar kata konflik ya, yang ada di benak itu adalah sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Nah, menurut Myers bagian keduanya pandangan kontemporer. Pandangan ini menganggap bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari
sebagai konsekuensi dari adanya interaksi manusia. Jadi seperti Ibu jelaskan tadi bahwa mau langsung dan tidak langsung itu konflik biasanya timbul dan agak sulit dihindari apabila itu sudah masuk ke ranah kelompok, masuk ke ranah organisasi, suku, ras, dan agama. Biasanya itu paling banyak terjadi di bagian itu. Jadi kita agak sulit untuk menghindari. Oke, secara umum konflik dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Jadi ini secara umum saja ya. Padahal sebenarnya kalau kita meneliti lebih jauh lagi, ada banyak sebab yang ditimbulkan sehingga timbulnya konflik ya. Tapi ini secara umum. Yang pertama, adanya perbedaan antar individu. Ya otomatis ya kalau berbeda biasanya ada gesekan yang muncul dan timbullah konflik. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang budaya sehingga membentuk pribadi yang berbeda. Ya memang, karena apalagi kalau beda suku. Jadi kebudayaan kita menganggap bahwa kebudayaan kita lebih bagus daripada orang. Jadi hal-hal tersebut biasa menimbulkan konflik. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Ini biasanya banyak terjadi di kelompok-kelompok atau organisasi ya, karena adanya perbedaan kepentingan akhirnya timbul konflik dalam kelompok tersebut. Menurut Coser, konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Maksudnya di sini biasanya itu konflik terjadi karena salah satu contoh adalah kebutuhan ekonomi. Biasanya karena lapisan bawah itu agak kesusahan, jadi ada gesekan yang timbul sehingga banyak terjadi konflik. Ada 3 faktor yang mempengaruhi lama tidaknya konflik di masyarakat, yaitu yang pertama, luas sempitnya tujuan konflik. Maksudnya di sini kalau luas artinya dia konfliknya akan lebih lama. Jadi semakin besar akar permasalahan konflik, maka semakin lama konflik itu terjadi. Yang kedua, adanya pengetahuan maupun kekalahan dalam konflik. Misalnya ada kekalahan dan pihak yang kalah menganggap bahwa ini tidak benar dan harus dilanjutkan kembali untuk meraih kemenangan. Biasanya seperti itu. Jadi konflik itu akan semakin lama. Yang ketiga, adanya perasaan pemimpin dalam memahami biaya terjadinya konflik dan persuasi pengikutnya. Jadi maksudnya lama tidaknya itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya mengatakan bahwa sudahi konflik, ya otomatis konfliknya akan berakhir. Jadi itu dikatakan peranan pemimpin. Jadi semua tergantung pemimpin. Ketika pemimpin masih belum puas, ya konflik akan lanjut lagi. Konflik dapat menjaga hubungan antar kelompok. Maksudnya di sini ya konflik ada positifnya juga. Konflik dapat menjaga hubungan antar kelompok dan memperkuat kembali identitas kelompok. Jadi manfaat konflik menurut Coser adalah 1. Konflik dapat menjadi media untuk berkomunikasi. Ya, contohnya kalau ada konflik berarti ada komunikasi. Misalnya untuk memperbaiki atau untuk memperterus atau untuk mempertahankan konflik itu, tapi setidaknya komunikasi ada. Yang kedua, konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok. Misalnya ada antar kelompok yang bertikai, jadi satu kelompok itu merasa akan semakin kuat karena dengan kekuatan yang ada dalam kelompok itu berharap mereka akan memenangkan konflik tersebut ya. Yang ketiga, konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok tersebut, dan solidaritas tersebut dapat mengantarkan kepada aliansi dengan kelompok lain. Ya, sama dengan yang kedua. Sebenarnya yang ketiga juga itu ya begitu, karena adanya ikatan
ikatan menganggap bahwa kelompok saya adalah yang terbaik. Jadi solidaritas yang ada dalam setiap anggota itu akan semakin bagus, dan itu bisa membuat kelompok itu akan bertahan dan lebih kuat. Dan yang keempat, konflik dapat menyebabkan anggota masyarakat yang terisolasi menjadi berperan aktif. Jadi misalnya ada masyarakat pedalaman begitu. Nah, ketika ada konflik, otomatis dia akan keluar, dia akan mengapresiasikan dirinya, mempertahankan pertahanan di kubunya dia. Jadi dengan begitu dia bisa berperan aktif. Maksudnya aktif ya, mengeluarkan ide, saran, pendapat, atau bahkan kekuatan yang dimilikinya. Jadi itu manfaat konflik ya. Tapi sebaiknya ya, kalau menurut ibu, sebaiknya konflik tidak ada. Tapi sebenarnya manfaat dari konflik yaitu bisa menumbuhkan rasa solidaritas di antara kita dan memperkuat suatu kelompok atau hubungan. Karena dengan konflik itu kita bisa menjadi lebih kuat. Koser mengelompokkan konflik sosial menjadi dua macam, yaitu konflik realitas dan konflik non-realitas. Karl Marx memiliki pandangan tentang kelompok sosial sebagai pertentangan kelas. Di pertentangan kelas, masyarakat yang berada dalam konflik dikuasai oleh kelompok dominan. Dalam teori Karl Marx, dikutip dari Ranjabar, terdapat beberapa fakta sebagai berikut. Yang pertama, adanya struktur kelas dalam masyarakat. Ya otomatis ya, biasanya konflik terjadi karena adanya kelas-kelas dalam masyarakat. Yang kedua, adanya kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang yang berbeda dalam kelas yang berbeda. Ya itulah yang tadi, biasanya konflik ekonomi itu terjadi dari masyarakat kalangan bawah sehingga mendesak begitu. Akhirnya terjadi konflik. Yang ketiga, adanya pengaruh yang besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Jadi di sini maksudnya gaya hidup seseorang itu bisa menimbulkan konflik yang berbeda begitu. Ya, di masyarakat sekarang apalagi melihat sesuatu yang ini saja menganggap bahwa aduh itu misalnya ya contoh, ada teman kita yang terlalu bergaya begitu kan, walaupun memang itu uang dari dia, sebagian masyarakat menganggap bahwa itu banyak gaya, mungkin uangnya dari apa begitu. Nah, ketika ada kata-kata yang seperti itu bisa membuat seseorang menjadi marah. Dari kata-kata itu bisa menimbulkan konflik juga. Terus yang bagian 4, adanya berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial. Dari pandangan Karl Marx ini 1, 2, dan 3, 4 itu saling berhubungan. Intinya karena adanya strata dalam masyarakat, adanya perbedaan. Karena adanya perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, tingkat kelas ekonomi, nah itu semua bisa menimbulkan konflik. Terus yang terakhir, Dahrendorf melihat teori konflik sebagai teori parsial yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Dahrendorf melihat masyarakat memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu konflik dan kerjasama. Dan Dahrendorf menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri kontemporer. Perjuangan kelas dalam masyarakat modern berada pada pengendalian kekuasaan. Di sini Dahrendorf melihat teori konflik itu sebagai teori parsial. Maksudnya ada dua sisi, yaitu konflik dan kerjasama. Kenapa maksudnya di sini fenomena ini, kalau ada konflik pasti ada kerjasama. Misalnya konflik antar kelompok. Jadi kelompok yang satu dengan yang lain dalam kubunya itu mereka pasti akan timbul kerjasama, solidaritas. Sama seperti yang dijelaskan oleh para ahli di atas. Intinya ketika ada konflik pasti akan ada timbul solidaritas dari masing-masing pihak. Menganggap bahwa mereka adalah yang terbaik. Jadi konflik tidak bisa dipisahkan dengan kerjasama juga, karena tidak akan mungkin timbul
konflik misalnya antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain melakukan pertikaian, tanpa ada solidaritas di antara anggota kelompok tersebut, itu biasanya membuat sesuatu menjadi kacau atau konflik itu bisa kalah begitu. Jadi ketika ada kerjasama, otomatis mereka saling menguatkan. Oke anak-anakku sekalian, dulu penjelasan Ibu. Nanti tugasnya Ibu akan upload di Classroom. Nanti tugasnya itu setelah kalian kerja dan kalian kirim, itu menjadi absen buat Ibu. Jadi Ibu menganggap yang tidak mengerjakan tugas berarti hari ini tidak akan hadir, dan tugasnya itu Ibu tunggu 1 kali 24 jam. Oke anak-anakku, sekalian sekian penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.